Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Adinata tiba-tiba mendengar suara yang familiar di telinganya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah kakak tertuanya, Tian Brahma. Adinata segera meletakkan gelas anggurnya, berdiri dari bar, dan memeluk Tian Brahma dengan gembira. Saudara laki-laki. Omong-omong, Adinata tidak bertemu kakak tertuanya selama beberapa tahun. Adinata dan Tian Brahma bersaudara dengan ayah dan ibu yang sama, namun Xuan Brahma memiliki ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Tentu saja ketiga bersaudara itu tumbuh dengan hubungan baik yang sama, tanpa ada perbedaan. Bagaimana kamu bisa datang? Adinata sangat terkejut. Tian Brahma melirik orang-orang di bar dan berkata, ada yang ingin kukatakan dan ingin berbicara denganmu sendirian. Adinata segera memerintahkan Ganendra, Ganendra, bersihkan tempatnya. Ganendra tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah kakak laki-laki tertua Adinata beberapa kali lagi pula. Kakak laki-laki tertua majikan juga merupakan orang yang ingin dihormati Ganendra. Meskipun Tian Brahma tidak setampan Adinata, dia memiliki aura yang kuat dan lebih kuat, memberikan perasaan yang sangat dewasa dan stabil kepada orang-orang. Halo, Tuan Brahma. Ganendra dan Tian Brahma membungkuk hormat sebelum mengajak semua orang di bar keluar. Bar ini sudah lama dipesan oleh Adinata, jadi pelayannya sangat patuh pada Ganendra. Setelah semua orang pergi, Adinata mau tidak mau berkata kepada Tian Brahma, saudaraku, ayah telah membunuh seseorang sebelumnya, dan orang yang dia bunuh adalah ayah pacarku. Tian Brahma dengan cepat berkata, tidak, saudara ketiga, ayah tidak membunuhnya. Adinata menyerahkan foto yang ditinggalkan oleh pria kulit putih itu kepada Tian Brahma dan berkata, saya baru saja menelepon ayah saya, dan dia secara pribadi mengakui bahwa kematian Kim Yueming ada hubungannya dengan dia. Tian Brahma melihat sekilas foto itu, lalu meletakkannya dan berkata, Kim Yueming tidak mati sama sekali. Apa katamu? Adinata tiba-tiba terbangun. Pada saat ini, semua anggur yang dia minum selama 3 jam terakhir menguap dan terbang keluar dari tubuh Adinata. Tian Brahma mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto kepada Adinata. Dalam foto tersebut, terdapat seorang pria paruh baya berusia 50-an dengan rambut sangat pendek dan berpenampilan gagah. Ini Kim Yueming. Adinata tahu bahwa pria di foto itu adalah Kim Yueming sendiri, tetapi Kim Yueming di foto ini terlihat lebih tua darinya di foto sebelumnya. Meski usianya lebih tua, ia tetap bersemangat. Tian Brahma mengangguk, ini foto terbarunya. Adinata sangat senang, dia belum mati. Ayah tidak membunuh ayah si cantik. Adinata sangat senang, awalnya dia mengira dia dan Cynthia Yandra telah menjadi musuh dan akan berselisih satu sama lain mulai sekarang. Dalam 3 jam terakhir, Adinata telah memikirkan tentang apa yang harus dilakukan Adinata jika suatu hari Cynthia Yandra ingin membalaskan dendam ayahnya dan membunuh ayah Adinata. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi, ayah Cynthia Yandra masih hidup. Adinata bingung, mengapa ini terjadi? Dia belum mati, jadi mengapa dia harus berpura-pura mati? Fakta bahwa mayat di rumah sakit dikremasi juga merupakan kebohongan yang dibuat-buat, bukan? Tian Brahma Dao, maaf, saudara ketiga, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Kim Yueming belum mati. Adapun alasan spesifiknya, saya tidak dapat mengungkapkannya kepada Anda. Karena ini menyangkut rahasia keluarga, kamu belum punya izin untuk mengetahuinya. Sebenarnya kamu pun tidak punya izin untuk melihat foto ini, tapi aku benar-benar tidak tega melihatmu sedih, dan aku tidak tega melihatmu kehilangan orang yang paling kamu cintai, jadi aku terbang ke sini untuk memberitahumu hal ini. Adinata sangat tersentuh, kakak tertuanya lah yang paling mencintainya. Adinata bertanya, karena kamu tidak memiliki izin, bagaimana kamu tahu? Begitu dia selesai berbicara, Adinata mengetahui jawabannya. Oh, ya, saudaraku, kamu telah menyelesaikan semua pengalaman keluarga dan telah memperoleh otoritas. Tian Brahma adalah satu-satunya di antara 3 generasi keluarga Brahma yang telah menyelesaikan semua pengalaman keluarga. Tian Brahma tersenyum dan berkata, baiklah, saudara ketiga, ayolah, selesaikan pelatihan yang diberikan kakek kepadamu sesegera mungkin. Kakek selalu menjadi yang paling optimis terhadapmu, jadi jangan mengecewakannya. Adinata mengangguk. Namun, dia tidak berniat memikirkan pengalaman atau rahasia keluarga saat ini. Dia hanya ingin terbang ke kota terdalam di Tiongkok. Hentikan pernikahan antara Cynthia Yandra dan Edward Su, beritahu Cynthia Yandra bahwa semuanya salah paham, dan mereka bisa terus bersama. Adinata berkata, saudaraku, bisakah kamu mengirimkan foto ini kepadaku? Bisa. Tian Brahma mengirimkan foto terbaru Kim Yueming kepada Adinata.
Saudara Adinata dan Tian Brahma tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Adinata memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya dan banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Namun, waktu hampir habis sekarang. Jika Adinata tidak kembali, dia mungkin tidak dapat menghentikan pernikahan Cynthia Yandra. Saudaraku, terima kasih telah membantuku. Aku harus pergi sekarang. Mari kita cari kesempatan untuk bertemu denganmu lain kali. Saat Adinata hendak pergi, Tian Brahma meraih Adinata dan berkata, "Tunggu sebentar. Kakak ketiga, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu." "Saudaraku, beritahu aku." Adinata memandang Tian Brahma. "Tian Brahma Dao, kakak kedua Anda Xuan Brahma sudah lama tidak melapor ke keluarga, dan kami tidak dapat menghubunginya sekarang. Dia sekarang telah menyelesaikan hampir semua pelatihan yang diberikan oleh keluarganya, dan hanya tersisa satu pelatihan di medan perang." Adinata juga tahu bahwa Xuan Brahma tidak pernah memiliki pengalaman medan perang. Xuan Brahma lebih tua dari Adinata dan seharusnya pergi ke medan perang untuk berlatih lebih awal dari Adinata, tapi dia tidak mau pergi. Karena pria ini telah bermain-main di dunia dan mengejar wanita tercantik di dunia dibandingkan dengan Tian Brahma dan Adinata, dia sedikit kurang berani. Oleh karena itu, dia melewatkan pengalaman medan perang dan pergi ke pengalaman lain terlebih dahulu. Tian Brahma Dao, kakak kedua Anda telah menyebabkan banyak masalah di luar dalam beberapa tahun terakhir. Banyak keluarga dan kekuatan kuat mengejarnya, termasuk keluarga sakti di ibu kota. Keluarga sakti di Beijing. Adinata juga mengangguk, kakak kedua terlalu berantakan. Dia menangkap Anastasia dari keluarga sakti di ibu kota, dan kemudian melemparkannya kepadaku dan memintaku melakukan sesuatu dengannya. Keluarga sakti pasti tidak mau melakukannya. Saya hampir disiksa sampai mati oleh keluarga sakti. Memikirkan kejadian ini, Adinata masih menyimpan dendam terhadap Xuan Brahma. Jika dia tidak menyinggung keluarga sakti, tidak akan ada satupun anak jelita yang bukan anak Adinata. Tian Brahma mengangguk dan berkata, "Saya sudah tahu tentang ini, jadi kakek tidak ingin dia terus bertindak sembarangan. Dia tidak akan dewasa tanpa pengalaman di medan perang." Adinata juga percaya bahwa hanya setelah mengalami medan perang seseorang dapat memahami kengerian sifat manusia dan betapa berharganya kehidupan. Hanya dengan begitu kita akan merasa kagum pada dunia ini dan tidak main-main lagi. Tian Brahma Dao, saya mengetahui bahwa dia baru saja kembali ke Tiongkok. Tidak nyaman bagi saya untuk kembali ke Tiongkok. Karena Anda telah berada di Tiongkok, Anda dapat membantu saya mencari tahu tentang dia. Setelah kita menemukannya, biarkan dia kembali ke keluarga dan berpartisipasi dalam pelatihan terakhir. Adinata berkata, "Oke, saya pasti akan menemukannya," dan kemudian memberinya pukulan keras. Tanyakan padanya mengapa dia memperkenalkan dua wanita ini, Jelita dan Anastasia, kepada saya. Tian Brahma tersenyum dan menepuk bahu Adinata, "Pergilah dengan cepat, Cynthia Yandra sedang menunggumu. Setelah berdamai dengan Cynthia Yandra kali ini, nikahi dia sesegera mungkin. Aku akan pergi ke sana dan minum bersamamu. Ini pernikahan kami." Setelah Adinata mengucapkan selamat tinggal pada Tian Brahma, dia bergegas ke landasan bandara. Saat terbang di dalam mobil, Adinata menelepon Dewi Bisanaga. Dewi Bisanaga hampir menerima jawabannya. Sebelum Adinata dapat berbicara, dia berkata dengan cemas, "Tuanku, cepatlah datang. Akan terlambat jika kamu tidak datang. Di sini sudah pagi, dan Nona Cynthia Yandra sudah datang. Di sini selesai mencoba gaun pengantin." Adinata berkata, "Saya akan tiba sebelum jam 6 sore. Jika saya tidak datang, Anda akan merusak pernikahan ini untuk saya." Dewi Bisanaga, "Ya." Dalam beberapa jam terakhir, Adinata belum memberitahu Dewi Bisanaga tentang merusak pernikahan Cynthia Yandra. Karena Adinata mengira ayahnya adalah pembunuh ayah Cynthia Yandra. Meskipun dia mencintai Cynthia Yandra, dia tidak akan malu melakukan hal seperti itu. Membunuh ayah orang lain dan merusak pernikahan orang lain? Kamu Adinata tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa ayah Cynthia Yandra belum mati sama sekali, dan kedua keluarga bukanlah musuh. Cynthia Yandra tidak perlu lagi putus dengan Adinata atau menikahi Edward Su. Tentu saja Adinata dengan percaya diri bisa merebut pernikahan itu. Begitu sampai di pesawat langsung lepas landas dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Diana Yandra juga sudah bangun. Ketika dia melihat Adinata kembali, dia segera berbalik, tidak ingin melihatnya. Diana Yandra baru saja menampar Adinata dan berkata bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Faktanya, ini sudah merupakan pendekatan yang sangat baik. Apa yang dia katakan berarti dia tidak akan membalas dendam atau membunuh ayah Adinata. Jika itu adalah wanita pendendam lainnya, dia akan meninggalkan pesan sebelum pergi. "Aku akan membunuh ayahmu untuk membalaskan dendam ayahku." Diana. Adinata berjalan mendekat. Diana Yandra berteriak, "Jangan datang ke sini. Aku tidak ingin melihatmu, dasar anak seorang pembunuh. Kalian semua keluarga Brahma adalah orang jahat."
Adinata segera mengeluarkan ponselnya, menunjukkan kepada Diana Yandra foto terbaru ayahnya, dan berkata, "Diana, ayahmu belum mati, dan ayahku tidak membunuhnya. Lihat, ini adalah foto yang baru saja dia ambil waktu lalu." Saat Diana Yandra melihat foto ayahnya, dia menangis. Adinata membutuhkan waktu lama untuk membedakan yang benar dari yang salah, tetapi Diana Yandra, sebagai putri Qin Yueming, sekilas tahu bahwa pria ini adalah ayahnya. "Ayahku belum mati. Ayahku belum mati." Air mata Diana Yandra terus mengalir karena kegembiraan. Dia memandang Adinata dengan gembira. "Ayahmu tidak membunuh ayahku, jadi kamu bukan musuhku." Adinata tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari wajah Diana Yandra, dan berkata sambil tersenyum, "Bodoh, tentu saja aku bukan musuhmu. Aku adalah orang yang paling dekat dan paling dicintai antara kamu dan Cynthia." "Saudara Adinata." Diana Yandra dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Adinata dan memeluknya erat. Jauh di lubuk hatinya, dia juga menyukai Adinata, saudara iparnya yang semu, dan dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengannya. "Aku akan menelepon adikku sekarang juga," Diana Yandra berkata dengan gembira. Adinata berkata, "Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia tidak akan percaya jika Anda meneleponnya. Saya yakin kita bisa bergegas ke tempat pernikahan sebelum dia menikah. Saat kita sampai di sana, saya akan menunjukkan padanya foto-foto di orang." Diana Yandra memeluk Adinata dengan gembira lagi. Waktu Beijing, 17.40. Shenzhen, Grand Skylight Hotel, tinggal 20 menit lagi sebelum pesta pernikahan dimulai. "Presiden Huang dari Ju22 ada di sini," seorang pelayan dengan suara nyaring berteriak dari pintu. Huang Chengming, presiden sebuah perusahaan terdaftar, memasuki tempat tersebut dengan senyuman dan hadiah berharga di tangannya. "Tuan Su, Tuan Yandra, selamat." Huang Chengming masuk ke dalam dan memberi selamat kepada Edward Su dan Cynthia Yandra. Saat ini, Edward Su mengenakan setelan pengantin pria dengan rapi, sementara Cynthia Yandra mengenakan gaun pengantin. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengenakan gaun pengantin, bukan karena Adinata, tapi karena Edward Su. Mengenakan gaun pengantin, dia terlihat sangat seperti dewi, murni dan mulia, dan setiap tamu yang hadir mau tidak mau melihatnya dan mengambil foto. Edward Su berjabat tangan dengan Huang Chengming. "Terima kasih, Tuan Huang, silakan duduk." "Tian Hai, keluarga Ains ada di sini." Pelayan di pintu membunyikan suara keras lainnya. "Saya melihat semua orang dari keluarga Ains, termasuk Yuan Hang Ains, Yu Ze Ains, Feng Ains, orang tua mereka, dan bahkan Rusi Ains, yang sudah lama tidak dikenali oleh keluarga Ains, semuanya tiba di tempat kejadian. 3 generasi keluarga semuanya ada di sini, melakukan perjalanan ribuan mil untuk menghadiri pernikahan kedua Edward Su, yang menunjukkan ketulusan dan pentingnya dia." Yuan Hang Ains dan Edward Su bersumpah bersaudara. Mereka melangkah maju terlebih dahulu. "Saudara Su, selamat. Kini keluarga Ains di Tianhai telah lama dikalahkan oleh Adinata dan berubah menjadi keluarga kelas 2, tidak lagi memiliki kejayaan masa lalu. Namun, Edward Su tetap sangat sopan kepada keluarga Ains." Edward Su memeluk Yuan Hang Ains. "Saudaraku, terima kasih sudah datang." "Paman Su, saudari Cynthia, selamat pernikahan." Yu Ze Ains dan Feng Ains juga dengan hormat memberi selamat kepada Edward Su dan Cynthia Yandra. Namun, Edward Su masih terlihat sedikit tidak senang saat melihat Yu Ze Ains. Karena beberapa waktu lalu, Yu Ze Ains sebenarnya menciptakan replika Cynthia Yandra dan mengubah seorang wanita panggung menjadi penampilan Cynthia Yandra. Hijian, mantan wakil presiden perusahaan Baili, juga diizinkan berhubungan SKS dan merasakan indahnya ekstasi dengan Cynthia Yandra. Sekarang, Cynthia Yandra adalah istrinya, dan tentu saja dia merasa ini merupakan penghinaan baginya. Namun, Edward Su tidak lebih baik dari Hijian. Beberapa hari yang lalu, dia pergi keluar kota untuk menghindari Adinata, jadi dia mengirim seseorang untuk membawa wanita yang menjalani operasi plastik agar terlihat seperti Cynthia Yandra dengan harga tinggi. Ketika Cynthia Yandra tidak setuju untuk menjalin hubungan dengan Edward Su telah menggunakan Cynthia Yandra palsu untuk melampiaskan emosinya. "Malam ini, aku akhirnya bisa memiliki kecantikan yang sesungguhnya. Aku ingin tahu apakah dia lebih memabukkan daripada 7 tahun yang lalu." Edward Su memandang Cynthia Yandra yang cantik dan merasa bersemangat, seolah dia belum pernah memiliki wanita ini sebelumnya. Segera, waktu menunjukkan pukul 18.50. Keluarga Sakti telah tiba di ibu kota. Mendengar kata-kata, keluarga Sakti di ibu kota, Edward Su dengan cepat memulihkan pikirannya dan berhenti memikirkan hal-hal yang berantakan ini. Dia segera meraih tangan Cynthia Yandra dan berkata, "Cepat, ikut aku menemui Tuan Sakti."
Chintya Yandra tahu bahwa keluarga sakti di ibu kota bukanlah masalah kecil. Bisa dikatakan bahwa itu adalah keluarga dengan status tertinggi di ruangan yang penuh dengan tamu ini. Dia juga dengan cepat mengatur gaun pengantinnya dan berjalan bersama Edvard Su. Saya melihat beberapa generasi orang dari keluarga sakti di ibu kota di depan pintu. Manson dan Anastasia, generasi ketiga dari keluarga sakti, datang 2 hari yang lalu, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Ada juga Sumusue dan Sumucio, 2 generasi ketiga keluarga sakti lainnya, yang juga ada di sini. Selain 4 orang itu, ada Tuan Sakti yang agung, Davi Sakti. Ya Tuhan, apakah itu Tuan Sakti dari ibu kota? Apakah dia Davi Sakti? Diam. Beraninya kamu memanggil dia dengan namanya. Apakah kamu ingin mati? Edvard Su hanyalah seorang pengusaha yang belum pernah terjun ke dunia politik, namun memiliki aset senilai ratusan miliar. Tuan Sakti benar-benar muncul secara langsung. Itu benar-benar memberinya wajah. Kursi tamu lainnya juga berbisik dan berdiskusi. Edvard Su juga bergegas ke pintu, dengan penuh semangat memegang tangan Davi Sakti dan berkata, Tuan Sakti, saya, Edvard Su, sangat bersyukur Anda bisa datang sendiri. Davi Sakti tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak datang ke pernikahan saudara Su? Apakah ini Nyonya Su? Davi Sakti memandang Chintya Yandra. Chintya Yandra juga dengan cepat memperkenalkan dirinya kepada Davi Sakti. Halo, Tuan Sakti, saya selalu mendengar nama Anda. Saya baru saja berkesempatan bertemu dengan Anda hari ini. Nama saya Chintya Yandra. Davi Sakti memandang Chintya Yandra dari atas ke bawah dan terus mengangguk, tidak buruk, tidak buruk. Saya mendengar bahwa Nyonya Su adalah presiden sebuah perusahaan terdaftar sebelumnya. Anastasia, Musue, kamu harus belajar lebih banyak dari wanita kuat seperti Nyonya Su. Anastasia dan Sumusue segera berkata kepada Chintya Yandra, saya harap Nyonya Su dapat memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan. Chintya Yandra tidak menyangka bahwa Tuan Sakti yang terkenal akan sangat memujinya, dan dia merasa sangat malu untuk sementara waktu. Edvard Su dengan cepat menjawab, saya tidak menganggap serius nasihat. Harap berkomunikasi lebih banyak, berkomunikasi lebih banyak. Tuan Sakti, silakan duduk. Keluarga Sakti berjalan perlahan. 5 menit berlalu sebelum 2 tamu terakhir, seorang pria dan seorang wanita, muncul di pintu. Bolehkah aku bertanya dari mana asal kalian berdua? Pelayan di depan pintu menelan ludahnya saat melihat wajah cantik wanita itu, lalu bertanya. Wanita dengan kecantikan memukau berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, Aurous Halls, keluarga Wibisana. Cantik luar biasa ini tidak lain adalah Jelita, dan yang di sebelahnya adalah Narswara. Sosok Jelita saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Kecepatan pemulihannya setelah melahirkan bisa dibilang luar biasa. Sangat sedikit ibu yang kembali bugar begitu cepat setelah melahirkan. Itu juga karena Jelita sangat cantik dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, untuk memenangkan kembali Adinata, dia memaksa dirinya untuk kembali ke kondisi terbaiknya sesegera mungkin. Di depan pintu, pelayan juga terpesona dengan kecantikan Jelita, tanpa mengecek undangan mereka, dia berteriak. Aurous Halls, keluarga Wibisana ada di sini. Keluarga Aurous Halls Wibisana. Apa yang dilakukan keluarga Aurous Halls Wibisana? Entahlah, aku belum pernah mendengarnya, tapi wanita muda yang datang ke sini cukup cantik. Para tamu terkejut ketika mendengar nama keluarga Wibisana Aurous Halls, karena ini adalah kota yang dalam, jauh dari Aurous Halls. Kecuali jika itu adalah keluarga yang sangat terkenal di Aurous Halls, ia bisa terkenal luas, mustahil ada orang yang mengetahui tentang keluarga kecil seperti keluarga Wibisana yang sudah diambang kebangkrutan. Edvard Su juga tertegun sejenak, apa keluarga Wibisana di Aurous Halls? Chintya, apakah Anda mengundang mereka ke sini? Chintya Yandra merasa tidak senang saat melihat Jelita, dan menjelaskan kepada Edvard Su, wanita itu adalah mantan istri Adinata dan Yuse Ains. Saya akan pergi ke sana, dan Anda tidak boleh pergi. Edvard Su tidak berniat menyapa mereka, apalagi Jelita dan Narswara. Bahkan jika nenek mereka, Nyonya Wibisana, datang sendiri, Edvard Su tidak akan memberi mereka wajah ini. Di mata Edvard Su, keluarga Wibisana di Aurous Halls tidak seberapa dibandingkan dengan bangsawan seperti keluarga sakti di ibu kota. Chintya Yandra berjalan perlahan, dan ketika dia melihat Jelita, dia tidak memberikan pandangan yang baik dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Jelita melihat Chintya Yandra, dia juga melotot dengan marah, Chintya Yandra, apa yang kamu lakukan dengan pesawatmu? Kamu berhasil merebut Adinata dariku, dan akhirnya putus dengannya dan menikah dengan pria tua. Setelah Jelita mendengar berita tentang pernikahan Chintya Yandra dan Edvard Su, dia mengira itu salah. Karena Jelita tahu bahwa Chintya Yandra adalah wanita yang sangat cerdik seperti dia, dan keduanya telah merasakan Adinata sebagai seorang pria dan mengetahui kelebihannya.
Dari segi uang dan status, Adinata jauh lebih unggul dari Edvard Su, belum lagi usia dan penampilan. Hanya orang bodoh yang memilih Edvard Su daripada Adinata. Hingga saat ini, ketika Jelita melihat Cynthia Yandra mengenakan gaun pengantin dan berdiri bersama Edvard Su, Jelita berani percaya bahwa itu benar. Apa hubungannya denganmu? Cynthia Yandra menjawab dengan dingin. Dia sangat meremehkan wanita jelita ini, karena jelita telah menyakiti Adinata beberapa kali, dan bahkan anak itu bukanlah anak Adinata. Jelita berkata dengan jujur, mengapa itu bukan urusanku? Adinata adalah mantan suamiku, ayah dari anakku, dan pria yang paling kucintai. Kamu menyakiti laki-lakiku, tentu saja aku ingin datang dan meminta penjelasan darimu. Cynthia Yandra mendengus dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Ketika harus menyakiti Adinata, aku bahkan tidak 1% pun cukup baik untukmu. Anda. Jelita ingat bahwa dia telah mengkhianati Adinata beberapa kali, dan dia merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Cynthia Yandra tahu bahwa Jelita tidak bisa membela Adinata, dan dia putus dengan Adinata. Sudah terlambat bagi Jelita untuk bahagia. Bagaimana dia bisa memperjuangkan ketidakadilan Adinata? Cynthia Yandra berkata, Jelita, kamu datang ke sini untuk mencari Adinata, kan? Kalau begitu kamu salah datang ke sini, Adinata tidak akan datang. Juga, aku ingin menasihatimu, jangan berpikir setelah aku putus dengan Adinata, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Adinata lagi. Kamu tidak pantas untuk kembali bersamanya. Ada wanita yang lebih cantik darimu, lebih lembut darimu, memiliki karakter yang lebih baik darimu, dan memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik. Adinata tidak akan pernah memilihmu lagi. Jelita sangat marah. Cynthia Yandra. Tanpa diduga, Cynthia Yandra tiba-tiba mengungkapkan tujuan sebenarnya dari perjalanan Jelita. Dia di sini bukan untuk berbicara omong kosong dengan Cynthia Yandra. Cynthia Yandra akan menikah dengan siapapun yang dia suka. Apa hubungannya dengan Jelita? Jelita datang ke sini hanya untuk bertemu Adinata. Selama beberapa waktu terakhir, Jelita tidak dapat menghubungi Adinata sama sekali, dan bahkan tidak menjawab WeChat atau panggilan telepon. Sekarang Adinata dan Cynthia Yandra telah putus, ini adalah kesempatan besar bagi Jelita untuk bersatu kembali dengan Adinata. Dan menurut pengalaman pernikahan Jelita, Adinata pasti akan muncul di pernikahan Cynthia Yandra hari ini. Adinata adalah pria yang suka mengganggu pernikahan orang lain. Dia merusak pernikahanku 2 kali. Dia pasti akan datang ke pernikahan Cynthia Yandra hari ini. Sebelumnya, Jelita menikah dengan Cakra Fad dan Yuzi Ains, dan adegan pernikahannya hancur berkeping-keping karena Adinata. Dia percaya bahwa Cynthia Yandra dan Edvard Su tidak akan lolos dari bencana ini. Wanita yang dicintai Adinata sepertinya dikutuk selama dia menikah dengan orang lain. Sesuatu akan terjadi di tempat pernikahan. Jelita berkata, Cynthia Yandra, saya sangat senang Anda dapat meninggalkan Adinata dengan bijak. Saya di sini hari ini untuk memberkati Anda, saudara Nareswara. Sehat. Nareswara mengeluarkan sebuah kartu, menyerahkannya kepada pelayan di pintu, dan berkata, ini 200.000, yang merupakan hadiah kami. Pelayan itu langsung terkejut, hadiah 200.000 yuan itu lumayan banyak. Setelah membayar 200.000 yuan, agak tidak bisa dibenarkan jika Anda bahkan tidak diperbolehkan masuk dan tidak diperbolehkan makan. Bagaimanapun, Jelita adalah mantan istri Adinata. Cynthia Yandra tidak ingin dia kehilangan muka terlalu banyak, jadi dia berkata, karena kamu ingin tinggal di sini, maka terserah kamu. Cari tempat duduk kosong dan duduklah di dekatmu, dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Cynthia Yandra berbalik dan pergi. Mendengus. Jelita mendengus dingin, menundukkan wajahnya, dan mengandalkan wajah cantiknya untuk menemukan kursi kosong di pintu dan duduk. Segera, pada jam 6 sore, pernikahan resmi dimulai. Tempat parkir di luar hotel. Dewi Bisanaga, yang sedang bersandar di depan Bentley, meletakkan puntung rokok di tangannya ke tanah dengan marah dan berteriak. Ini jam 6. Pernikahan akan segera dimulai. Saudaraku, segera masuk bersamaku dan hancurkan tempat pernikahan hingga berkeping-keping. Ya, saat Dewi Bisanaga dan kelompoknya hendak mengambil tindakan, mereka tiba-tiba menerima telepon dari Adinata. Tuan Muda Brahma, pernikahan telah dimulai, saya akan segera memimpin orang-orang. Dewi Bisanaga melaporkan. Adinata menghentikannya dan berkata, tidak, saya sudah sampai di Shenzhen. Sekarang Ganendra membawa saya dan bergegas ke hotel. Kamu tetap di tempatmu sekarang dan jangan bergerak. Aku pribadi yang akan menghentikan pernikahan ini. Ganendra, yang mengendarai SUV Volvo dengan gila-gilaan dan menabrak mobil yang tak terhitung jumlahnya, berteriak, Tuan Ains, biarkan bos yang berpura-pura, jangan mencuri perhatian bos. Dewi Bisanaga tertawa, dia tahu bahwa Adinata mengkhawatirkannya. Karena Dewi Bisanaga terlibat dalam sebuah kasus. Jika dia menerobos Kunchorosuk dan tertangkap, mungkin akan sulit untuk melarikan diri di Shenzhen. Dewi Bisanaga berkata, ya, Tuan Brahma, saya akan menunggu Anda.
Edward Su adalah orang terkaya yang terkenal di kota Shen. Dia masih menikah untuk kedua kalinya, dan mantan istrinya baru saja meninggal dunia belum lama ini. Oleh karena itu, pernikahan diadakan pada malam hari dan berlangsung sangat sederhana. Tamu yang diundang sangat sedikit, hanya mereka yang sangat dekat dengannya atau berstatus sangat tinggi yang akan diundang. Begitu pula dengan upacara pernikahannya yang juga sangat sederhana, tanpa banyak prosedur seperti ketika pengantin baru menikah. Tautan klise tersebut terlalu murahan bagi dua presiden perusahaan tercatat, Edward Su dan Cynthia Yandra. Keduanya berjalan ke atas panggung. Edward Su mengucapkan banyak kata-kata sopan, berterima kasih kepada semua tamu yang datang ke sini, dan mengulas pengalamannya beberapa tahun terakhir. Selain itu, ia juga menceritakan tentang kenalan dan cintanya dengan Cynthia Yandra. Tentu saja itu benar atau salah, misalnya, dia dengan murah hati mengakui bahwa Cynthia Yandra adalah putri dari kakak tertua yang paling disayanginya, namun dia tidak menyebutkan fakta bahwa dia mendukung Cynthia Yandra di masa lalu. Sebaliknya, dia tanpa pamrih membantu Cynthia Yandra dan Diana Yandra tanpa menyebut Cynthia Yandra sebagai kekasihnya. Akhirnya, setelah beberapa narasi, semua tamu sangat terharu oleh pengantin baru tersebut. Menyentuh sekali, ayah mempelai wanita, jika Izumi mengetahuinya, akan sangat senang melihat putrinya kini dirawat dengan baik dan memiliki rumah yang bagus. Ya, Tuan Su selalu memperlakukan pengantin wanita sebagai seorang putri dan telah merawat dia dan saudara perempuannya selama bertahun-tahun. Sekarang kami telah benar-benar menjadi sebuah keluarga. Itu juga merupakan hal yang indah. Melihat semua orang tersentuh oleh kisah cinta Edward Su dan Cynthia Yandra, pembawa acara pernikahan berdiri di atas panggung dan berkata, "Kisah Tuan Su dan Tuan Yandra begitu berbelit-belit dan romantis. Bagaimana kalau kita membiarkan kedua pendatang baru itu berciuman?" Semua orang yang hadir langsung merespons, cium aku." Di atas panggung, Edward Su memegang tangan Cynthia Yandra, sementara Cynthia Yandra tampak malu. Edward Su berbisik, "Tuan rumah ini serius." Dia dengan jelas mengatakan kepadanya untuk tidak terlibat dalam prosedur yang berantakan seperti itu. Setelah mengeluh kepada pembawa acara, Edward Su berkata lagi, "Cynthia, hari ini adalah hari besar kita, dan semua orang sangat antusias. Bagaimana kalau Anda menemani saya menghadapinya, oke?" Edward Su ingin mencium Cynthia Yandra, dan dia sudah gila. Meskipun Cynthia Yandra palsu terlihat sangat mirip, dia tidak bisa dibandingkan dengan Cynthia Yandra yang asli sama sekali. Bagaimana bisa wanita murahan yang bisa dicium dengan uang dibandingkan dengan Dewi yang tidak bisa memenangkan uang miliaran pun? Cynthia Yandra tahu bahwa status para tamu di antara penonton sangatlah penting, terutama Davi Sakti dari keluarga Sakti di ibu kota, yang datang untuk menyaksikan upacara secara langsung. Jika dia tidak setuju, Edward Su tidak akan bisa mundur. Cynthia Yandra selalu menjadi wanita yang cerdas dan selalu tahu cara memberikan wajah pada pria. Ya, Cynthia Yandra mengangguk dan setuju. Edward Su sangat senang sehingga dia segera mengikuti panggilan para tamu, perlahan mendekati dan mencium Cynthia Yandra. Cynthia Yandra berdiri di sana tanpa bergerak. Edward Su semakin dekat dengannya, jadi dia menutup matanya. Saat dia baru saja menutup matanya, Cynthia Yandra memikirkan Adinata lagi. "Maaf, Adinata, kita sama sekali tidak mendapatkan hasil. Aku melakukan ini hanya untuk membuatmu melupakanku. Daripada membiarkanmu dalam dilema, lebih baik kau membenciku sekarang." Cynthia Yandra hanya menyalahkan Tuhan karena mempermainkannya. Semua orang melihat ke arah panggung. Mulut Edward Su hendak mencium bibir merah indah Cynthia Yandra. Dan saat ini, Adinata tiba-tiba memimpin semua orang untuk muncul di pintu dan berteriak kepada Edward Su di atas panggung. "Edward Su, jika kamu berani mencium Cynthia Yandra, aku akan membengkakkan mulutmu." Pelayan di depan pintu langsung kaget, dia baru saja menoleh untuk melihat ke panggung. Setelah bereaksi, dia segera menghentikan Adinata. "Apa yang kamu lakukan? Sebutkan namamu." Dwi Bisanaga mengusir pelayan itu, lalu berjalan mendekat dan berkata kepadanya, "Dengarkan dengan jelas, dia adalah orang terkaya di Tiongkok, Adinata." "Orang terkaya di Tiongkok? Dia adalah ketua grup Adinata Brahma." "Adinata? Ah, aku ingat, dia adalah mantan pacar pengantin wanita Cynthia Yandra. Dialah yang membeli perusahaan Bailey Express dan memberikannya kepada Cynthia Yandra sebagai hadiah. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk mencuri pernikahan?" Semua orang mulai berbicara, dan seluruh suasana pernikahan langsung meledak. Saat ini, Jelita, yang baru saja pamar di jamuan makan, memiliki senyuman di wajahnya. Aku tahu Adinata akan datang. Orang ini suka membuat masalah di pernikahan mantannya. Aku menikah dengannya 2 kali dan dia membuat masalah 2 kali. Kali ini, tidak ada alasan mengapa dia tidak mengusir Cynthia Yandra ketika dia menikah." Jelita sendiri datang ke sini untuk Adinata. Saat dia melihat Adinata, Jelita berlari dengan cepat. Adinata, kamu baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkanmu."
Aku sudah bilang sebelumnya, Cynthia Yandra bukan wanita baik. Dia tidak pernah menyukaimu. Aku satu-satunya orang di dunia ini yang sangat menyukaimu. Jelita sengaja berdandan cantik dan menunjukkan sosok sempurnanya setelah menurunkan berat badan dan memulihkan diri menjadi Adinata, berusaha membuat Adinata menemukan perasaan mencintainya lagi. Namun, Adinata mendorong Jelita menjauh. Jelita tanpa ampun didorong ke tanah. Pergilah, Adinata berkata dengan dingin. Kamu, Jelita, apakah satu-satunya di dunia yang benar-benar menyukaiku, Adinata? Terima kasih banyak. Kamu telah menipuku 3 kali, dan kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Sekarang, seluruh pikiran Adinata tertuju pada Cynthia Yandra, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Jelita. Adinata mendekati panggung selangkah demi selangkah. Saat ini, semua orang di keluarga Sakti, meja utama di ibu kota, dan orang-orang di keluarga Sakti, semuanya memandang Adinata. Davi Sakti mengambil cangkir teh dan menyesapnya, dia segera menjadi energik dan dengan hati-hati menatap Adinata, keturunan keluarga Brahma. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Davi Sakti dan Adinata bertemu. Apakah dia ayah Sisi, Adinata? Davi Sakti bertanya pada Anastasia di sebelahnya. Anastasia mengangguk, sementara Sumusue mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini berpura-pura menjadi sopir Manson ketika dia datang ke rumah kami untuk pertama kalinya. Davi Sakti tersenyum, ya, terlihat jauh lebih nyaman daripada di foto. Terlihat Davi Sakti menyukai Adinata, seorang junior muda, dan ingin dia menjadi cucu mertuanya. Adinata sama sekali tidak menyadari keberadaan keluarga Sakti dan langsung menemui Edvard Su dan Cynthia Yandra. Edvard Su sangat marah dengan banyaknya orang yang datang ke pernikahannya hari ini. Adinata justru berani datang dan menimbulkan masalah. Adinata, beraninya kamu mengganggu pernikahanku. Edvard Su berdiri di atas panggung dan menunjuk ke arah Adinata. Adinata langsung menjawab, kenapa aku tidak berani? Personil keamanan di tempat yang diatur oleh Edvard Su segera diberangkatkan. Namun, Dewi Bisanaga, Ganendra dan orang lain di belakang Adinata juga tidak tampan, mereka segera mengirim 1 lawan 1 untuk mengawasi semua penjaga keamanan untuk mencegah mereka mendekati Adinata. Melihat adegan pernikahan akan berubah menjadi adegan perkelahian, Cynthia Yandra berkata di atas panggung, Adinata, kita sudah berakhir, bahkan jika kamu menghentikanku menikahi Edvard Su, aku tidak akan bersamamu. Edvard Su juga menunjuk ke arah Adinata dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Cynthia sudah lama tidak ingin bersamamu. Adinata, kamu juga adalah bos dari sebuah kelompok besar. Apakah kamu pikir kamu sedang melakukannya? Hal yang kekanak-kanakan? Kehilangan identitasmu. Tamu-tamu lain juga mengkritik Adinata. Bukankah Adinata ini terlalu kekanak-kanakan? Pengantin wanita jelas tidak mencintainya lagi, namun dia masih datang untuk mengganggunya. Betapa kejamnya. Benar, anak muda tidak mampu untuk mengabaikannya. Lucu sekali. Kamu datang ke sini untuk mencuri pernikahan, mengira kamu sedang syuting serial TV. Kamu datang untuk mencuri pernikahan, dan pengantin wanita bahkan tidak mau pergi bersamamu. Haha. Mendengar komentar dan makian dari orang-orang di belakangnya, Adinata sangat tidak senang. Dia berbalik dan melotot dengan marah. Secara kebetulan, Adinata melihat Manson bersila menonton pertunjukan. Saat Adinata melihat Manson, dia terus menatapnya. Manson tampak sedih dan berkata, mengapa kamu menatapku? Aku tidak memarahimu. Manson berpikir dalam hati bahwa terakhir kali, UFO jelekmu mengirimku ke kantor polisi dan hampir dibombardir oleh meriam, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Pada saat ini, Anastasia, yang berada di sebelah Manson, menepuknya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Anastasia tahu bahwa suasana hati Adinata sedang buruk sekarang karena dia melihat mantan pacarnya menikah dengan pria lain, dan dia tidak ingin Manson terlibat. Manson menghela nafas tak berdaya, menurunkan kaki erlang dan duduk, tidak lagi menatap Adinata. Ketika Adinata melihat Anastasia, suasana hatinya sedikit rumit, karena terakhir kali dia menguping percakapan antara Anastasia dan Cynthia Yandra. Anastasia berkata bahwa dia menyukai Adinata. Saat ini, Jelita, yang sedang duduk di dekat pintu, melihat Manson di belakang, dia di sini juga. Adinata menoleh, terus menatap Cynthia Yandra, dan berkata, Cynthia, aku tahu kamu masih mencintaiku, kamu tidak bisa berbohong padaku. Edvard Su di samping berkata dengan marah, Adinata, jangan malu-malu, Cynthia Yandra adalah istriku sekarang. Jika kamu berani berbicara omong kosong di sini lagi, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Adinata memandang Edvard Su, kamu bajingan. Ayah Cynthia, kamu mempercayakan Cynthia kepadamu saat itu, tetapi kamu memaksanya menjadi kekasihmu, dan kamu berani menikahinya hari ini, apakah kamu masih punya akal sehat, malu, hati? Edvard Su juga sangat marah, kamu tidak pantas menyebut ayah Cynthia Yandra. Kenapa aku tidak layak? Adinata berkata dengan percaya diri.
Edward Su mendengus dingin, kamu tidak pantas mengetahui jawabannya. Adinata juga bersenandung, tidakkah kamu hanya ingin mengatakan bahwa ayahkulah yang membunuh ayah Cynthia? Kata-kata Adinata mengejutkan seluruh penonton, terutama Edward Su dan Cynthia Yandra. Cynthia langsung tertegun, bagaimana kamu tahu? Adinata berkata, Cynthia, aku ingin memberitahumu, ayahku tidak membunuh ayahmu, kamu salah. Tidak mungkin. Edward Su langsung keberatan, saya mengirim orang untuk menyelidiki kematian saudara Qin Yueming 11 tahun yang lalu. Saat itu, saya mendapat foto dan mengetahui penampakan si pembunuh di foto itu. Beberapa waktu lalu, saya akhirnya mengetahui bahwa orang itu adalah ayah kandung Adinata Anda, Ye Zhengnan, generasi kedua dari keluarga Brahma. Kecuali kamu tidak mengakuinya, Ye Zhengnan adalah ayahmu. Mendengar perkataan Edward Su, Manson pun senang, menyenangkan sekali. Pantas saja Cynthia Yandra tiba-tiba putus dengan Adinata. Ternyata dia membalas dendam dengan membunuh ayahnya. Adinata berkata kepada Edward Su, Ye Zhengnan memang ayahku. Edward Su tersenyum dan berkata, sebaiknya kamu berani mengakuinya. Kamu adalah anak seorang pembunuh. Adinata menampar wajah Edward Su, tetapi ayahku tidak membunuh siapapun. Karena ayah Cynthia Yandra, Qin Yueming, tidak mati sama sekali. Satu kalimat membuat semua orang yang hadir kembali bersemangat. Ini Shenzhen, Qin Yueming juga seorang tokoh terkenal di kalangan bisnis Shenzhen dan banyak orang mengenalnya. Salah satu pria, berusia sekitar 40 tahun, berdiri dan berkata kepada Adinata, kamu bocah, aku tidak peduli apakah kamu adalah CEO Adinata Brahma Group atau bos perusahaan Takeaway. Jika kamu berani mengolok-olok saudaraku Qin, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selain itu, satu orang juga berdiri, ya, saudara Yueming telah membantu banyak dari kita. Jika bukan karena bantuannya saat itu, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Terlihat popularitas Qin Yueming cukup bagus. Manson juga memuji, Qin Yueming telah meninggal selama 11 tahun, dan seseorang masih membela dia. Orang ini tidak sederhana. Davi Sakti, yang berada di meja yang sama, menyesap tehnya dan berkata, Qin Yueming memang seorang manusia. Dia adalah seorang programmer, dan keterampilan serta visinya adalah yang terbaik. Saat ini, teknologi 5G Huawei memimpin dunia karena rencana strategis Qin Yueming 15 tahun lalu. Dialah yang meminta bos Huawei untuk bersikeras menginvestasikan setidaknya 10 RI penjualan dalam penelitian dan pengembangan. Huawei memiliki daya saing yang kuat saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Davi Sakti, semua orang di keluarga Sakti memiliki pemahaman tertentu tentang Qin Yueming, dan mereka semua merasa sedikit menyesal karena bakat seperti itu dibunuh. Sungguh disayangkan. Cynthia Yandra juga menjadi bersemangat, dia tahu bahwa Adinata bukanlah orang yang suka bercanda. Adinata, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu ayahku belum mati? Edward Su segera berkata, Cynthia, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sengaja membuat kebohongan untuk mencegahmu menikah denganku. Namun, Cynthia Yandra tidak berpikir demikian. Tidak ada anggota keluarganya yang melihat tubuh ayahnya saat itu. Dia selalu berfantasi apakah ayahnya masih hidup. Pada saat ini, Adinata mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan kemudian menunjukkan kepada Cynthia Yandra foto terbaru Qin Yueming. Cynthia, aku tidak berbohong padamu. Lihat, ini foto terbaru ayahmu. Saat dia melihat foto itu, Cynthia Yandra menutup mulutnya dengan gembira, lalu mengambil telepon dengan kedua tangan dan melihatnya dengan hati-hati. Melihat wajah familiar dan asing di foto, dia menangis. Ayah belum mati. Mustahil. Edward Su juga meraih teleponnya. Pada saat ini, dua pria paruhbaya yang baru saja berbicara mewakili Qin Yueming juga berjalan ke atas panggung dan melihat foto bersama. Sekilas mereka semua mengenali Qin Yueming. Ya, ini saudara Qin. Ah, kakak Yueming belum mati. Tuhan benar-benar punya mata. Namun, Edward Su tidak mau mempercayai fakta ini. Dia berkata kepada Adinata, Adinata, fotomu ini palsu. Itu pasti foto palsu yang kamu buat dengan menggunakan cara teknis untuk mensimulasikan seperti apa dia 10 tahun dari sekarang. Benar kan? Adinata mendengus dingin. Edward Su, mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu khawatir ayah Cynthia belum mati dan dia akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu? Edward Su membujuk Cynthia Yandra untuk mendukungnya ketika dia masih muda. Jika Qin Yueming tahu tentang ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kamu berbicara omong kosong. Edward Su segera menyangkalnya, saudara Qin Yueming sangat baik padaku. Jika dia benar-benar tidak mati, aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Apakah kamu membawanya pergi? Datang? Adinata tidak menjawab Edward Su, tetapi berdiri di atas panggung dan memegang tangan Cynthia Yandra. Kecantikan. Kamu Adinata. Adinata tidak bisa menahannya lagi dan langsung mencium Cynthia Yandra. Dan Cynthia Yandra melakukan hal yang sama, mengambil inisiatif untuk mencium Adinata. Keduanya berciuman penuh gairah di pernikahan Edward Su.